saudara, kita akan masuk dalam praktek. Semua pengetahuan saudara harus digabung dengan praktek. Saudara punya pengetahuan tanpa praktek, saudara tidak bisa. Bahkan kalau saudara mau jadi pilot, saudara sudah lulus nih secara teori, saudara harus punya berapa 1000 jam terbang baru bisa dapat yang namanya ijazah pilot. Demikian juga dokter. Saudara harus jadi koas. Kenapa? Karena praktek seringkali berbicara jauh lebih penting. Bisa mengerti? Saudara, di dalam peperangan seperti yang tadi diterangkan oleh Bu Ruth, dimulai dengan berikat pinggang. Saudara, dan kemudian saudara harus tahu yang namanya level-level roh. Saudara harus tahu yang namanya hukum dan ketetapan. Yesus saja perang sama iblis selalu bilang ada tertulis, betul? Jadi kalau saudara tidak baca Alkitab, saudara tidak bisa perang. Karena saudara tidak tahu hukum dan ketetapan. Saudara, untuk apapun, saudara misalnya nih ya, saya bilang laut harus tenang, saya bilang ada tertulis bahwa laut tidak boleh melewati batas. Selalu harus ada tertulis. Saya datang ke satu tempat, saya berkata, dengar hai penguasa, ada tertulis tanah yang aku injak jadi milikku. Karena itu kamu tidak boleh macam-macam. Kenapa perang itu seringkali harus datang? Karena salah satu ayatnya, tanah bisa jadi milikmu kalau saudara apa? Injak. Semua ada hitungannya. Tapi itu teori. Tapi ada yang namanya praktek. Dan saya harus, hari ini saya mau berkata, gabungkan teori dengan praktek. Hari ini saya khotbah lebih banyak praktek, walaupun saya susupkan yang praktis, supaya saudara ya menjadi orang-orang yang efektif. Paulus berkata, engkau tidak meninju ke segala arah, tapi kau meninju tepat sasaran. Amin. Yang pertama, selalu tanya Tuhan. Simple. Saudara, hari itu Tuhan, saudara berkata kepada Daud, jangan maju, tapi buat gerakan melingkar. Saudara, dalam hidup kita ini, saudara ngadepin anak, pekerjaan, saudara menghadapi misalnya nih masalah, itu adalah peperangan. Dan sekali lagi, jangan pernah pakai otak kita yang sekecil ini. Otak kita tuh gak segede gini loh saudara. Otak kita tuh saudara, kepal tanganmu cuma segede kapal ini. Dan yang lebih parah lagi, saudara mau tahu, otak manusia itu cuma dipakai 10%. Bahkan Einstein yang pintarnya kayak begitu baru make 40%. Katanya nih, kalau orang Indonesia otaknya luar biasa, brand new. Saudara tahu maksudnya brand new? Nah, yang ketawa ngerti, yang tidak ketawa berarti gawat. Kenapa otak Indonesia disebut brand new? Berarti kenapa? Jarang dipakai. Saudara, saya berdoa, wake up. Anak Tuhan bukan tidak pakai otak. Anak Tuhan tanya Tuhan, dan membuat saudara 10 kali lebih pandai dari orang dunia. 10 kali. Karena saudara tanya Tuhan. Ini contoh dalam usaha. Hari itu COVID, saudara dan anak saya Stephen, karena di sini pasti banyak pengusaha, banyak yang masalah tetap ekonomi. Saudara, dia bilang gini, Tuhan, ini kasihan loh, banyak orang butuh duit BU. Terus Tuhan bilang gini, bantuin mereka. Dia bilang, gimana caranya? Beli itu semua mobilmu, beli itu semua mobil. Dia bilang, saya dapat uang dari mana? Banyak uang nganggur, banyak orang-orang yang punya uang. Kamu datengin, bilang, daripada uangnya nganggur, tidak menghasilkan apa-apa, toko tutup, suruh invest ke kamu. Saudara,
Dan dia bilang, kasih berapa Tuhan? Tuhan bilang begini, kasih 15%. 15% setahun. Kalau 1 bulan kasih 2%. Saudara, dan begitu dia umumkan, wah saudara, orang itu banjir nanem uang ke dia. Karena bank setahun hari itu saudara tahu ya, cuma 5%. Saudara, dia berani sebulan 2%. Saudara, kalau cuma bulanan, kalau setahun dapat 15. Saudara ya, saudara, karena Tuhan bilang ini, kamu cuma butuh 2 bulan. Saudara, dia berani bilang kasih 2%. Sehabis itu dia bikin sistemnya. Nah lihat ya, tanya Tuhan, sehabis itu otaknya dipakai. Betul? Saudara, dia bikin sistem, dia bikin aplikasi. Siapa saja yang mau jual mobil, tinggal pencet, saudara langsung. Ini anak Tuhan. Bisa mengerti? Anak Tuhan itu katanya tanya Tuhan terus lola lolo. Tahu lola lolo? Terus suruh apa Tuhan? Nah ini, bagaimana Tuhan bisa kerja sama saudara? Ayatnya berkata, engkau akan diberi hikmat. Betul? Ada yang bodoh gak di antara kita? Tidak ada. Kalau kamu bilang otaknya gak nyampe, berarti kamu tidak percaya bahwa engkau ciptaan baru dan kepandaianmu di atas rata-rata. Saudara percaya gak Tuhan ngomong begitu? Saudara aktifkan gak? Tidak diaktifkan kan? Makanya saudara bilang, saya memang bodoh. Siapa bilang saudara bodoh? Bikin malu aja. Saudara anaknya raja, segala raja. Betul? Tidak ada yang bodoh di antara kita. Kita ini otaknya saudara jenius, 10 kali lebih pandai dari orang biasa. Itu ciri diurapi. Amin. Jadi kalau saudara belum jenius, belum pintar, berarti saudara belum diurapi. Loh, janjinya kok ada tertulis, Daniel menguduskan dirinya bagi Allah, dan Tuhan membuat dia 10 kali lebih pandai dari seluruh orang di dunia. Karena pengurapan Allah turun dalam hidupnya yang namanya Roh Excellent. Saudara mau terima Roh Excellent? Jangan cuma gini ya, amin. Tapi kalau udah ngomong gini, Bu nggak tahu, isi pulsa nggak tahu, daftar retret nggak tahu. Saudara, Ibu Irene coach, cuma lulusan sekretaris, dia tumbang tangan. Dosennya, jadi waktu itu semua dari staf sekretaris sampai direktur, dari saudara D1 sampai S2 suruh buat program komputer. Dia nggak pernah 1 kali pun sekolah komputer. Tapi hari itu dia cuma bilang, Tuhan ajari aku. Dikasih waktu 2 jam, setengah jam, dia majuin. Dan dosennya ngomong begini, bahkan orang yang lulusan komputer tidak bisa buat sebagus ini. Why? Karena di dalam dirimu ada urapan Allah, Roh Excellent. Jadi sekretaris itu pegang saudara lebih dari 9 triliun, menguasai seluruh BCA karena Roh Excellent ada dalam hidupnya. Jadi kalau di sini masih ada orang bilang begini, Bu saya bodoh, saudara tidak percaya dengan deklarasimu. Nah ini masalah. Singkat cerita, Stephen bikin aplikasi, Stephen bikin semuanya, saudara, dan kemudian saudaranya dalam sebulan
Dia dapat lebih dari 100 mobil. Semua orang bilang gini, harganya murah banget karena semua BU butuh uang. Saudara, orang bilang gini, gila, semua orang jual mobil, lu beli mobil. Dia bilang ini, tenang aja, Tuhan yang nyuruh. Saudara, bulan depannya setelah 100 mobil, Saudara, Jokowi mengumumkan, kalau saudara masih ingat, boleh pulang kampung. Mobil dia laku dalam 2 minggu. Kehabisan 100 langsung laku dengan harga 2 kali lipat dalam waktu 2 minggu. Saudara, dan dia untung dalam 1 bulan, dia untung 2,5 M. Dia kembaliin semua, kasih bunga, masih untung 2,5 M. Saudara, dan dia bilang begini, kenapa ya orang bilang cari uang itu susah ya? Uang tuh di mana-mana loh. Saudara bisa ngerti, tapi selalu tanya Tuhan. Ini masalah banyak orang. Dan setelah tanya Tuhan, aktifkan yang Tuhan sudah kasih. Saudara pernah gak sih tumpang tangan tuh ya, semua yang tindakan profetik. Saudara, yang ditulis ada roh excellent, roh hikmat, roh sukacita, roh kemenangan. Itu dijadiin apa? Souvenir. Atau itu tumpang tangan. Dan saudara bilang, jadi dalam hidupku. Saudara, saya ini ngelihat ya, saya ini tumpang tangan sama cucu-cucu saya. Saudara, Miel kadang-kadang malu ya, tapi kalau saudara tahu di rumah, yang namanya tumpang tangan itu menciptakan. Saudara setelin lagu apa aja, hip hop dia bisa. Saudara ganti, saudara ya balet dia bisa. Gerakannya berubah. Saudara tiba-tiba pakai yang Brasil, Spanyol, dia akan langsung berubah. Saudara mau split, kaki sampai ke atas, mau ke belakang, jungkir balik, semua bisa tanpa ada yang ngajarin. Saudara, kalau saudara tahu Elion, saudara kasih aja semua barang, Lego, nyetel rel kereta api, atau saudara kemarin Ibu Ruth beliin dari Cina, bahkan Bu Ruth gak tahu kalau itu harus ditempelkan di tembok. Saudara, dia pegang, bam, dia langsung mainin. Saudara pikir itu karena pandai? No. Itu yang namanya roh pengetahuan. Itu yang namanya roh pengertian. Saudara, ini anak kecil ya. Saudara, dia dari kecil suka pulang ngomong begini sama saya, orang itu masih ada iblis yang ngikutin, yang itu sudah bersih. Saudara, dari umur 2 tahun, saudara pikir apa? Apa anak itu bayar harganya? Apa karena dia baca Alkitab? Enggak. Karunia itu diberikan free. Kalau Tuhan kasih buat anak 2 tahun yang kerjanya lari-lari, gak jelas, dia sangat rindu memberi buat setiap saudara. Dia sangat rindu kasih buat penjaga-penjaga kota, penjaga-penjaga bangsa. Tapi apakah saudara percaya? Dan apakah saudara aktifkan? Selalu tanya Tuhan. Oke, yang kedua, saudara, saya berdoa pulang, tidak ada yang tidak mengaktifkan setia dalam perkara yang kecil. Saudara, ini karena ini urusannya dengan saudara ya, peperangan. Seberapa banyak saudara aktifkan satu aja, SMA. Saudara, SMA, buat yang baru saya sedikit ulang. Tuhan itu bilang begini, setiap pagi nak, seumur hidupmu SMA. SMA itu S-nya sapu bersih.
Dan setiap kali saya bangun pagi saya gini, sembari nyiram tanaman kadang-kadang. Saya sapu bersih semua sakit penyakit, kecelakaan, kerugian, jebakan iblis, semua yang bukan dari Tuhan, semua yang mendekati saya, yang nempel, yang mau merencanakan jebakan-jebakan, dalam nama Yesus saya sapu bersih. M-nya mengaktifkan malaikat. Saya langsung sembari nyiram tanaman, sembari mandi, kadang-kadang sembari semprot-semprot tumen. Yang lebih gawat ini jangan ditiru, kadang-kadang sembari apa? Makan. Saudara sembari bikin makanan, saudara sembari makan, sembari saya bilang saya aktifkan semua malaikat. Saya bilang saudara, malaikat destiny, kerjakan sehingga kerjaan saya selesai walaupun saya tidak ada di situ. Saya berkata, malaikat Uriel, bukakan semua kebenaran. Bahkan kalau ada satu lembar yang namanya kepalsuan, ketidakmurnian, ketidakbenaran yang ada dalam hidupku, habisin. Saya bilang ada malaikat kapot, bawa saya terus lihat kemuliaan. Saudara, ndak lama, kadang-kadang di mobil, saudara yang saya mulai ambil semua berkat. Saya bilang saya ambil hikmat buat anak. Saya sebutin semua, ya, mulai PME, Stephen, Joshua, Kesia, Clara, Miel, Elion. Aku ambil hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan. Aku ambil yang ilahi, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, seluruh perlengkapan senjata Allah, roh excellent, SMA. Sapu bersih, aktifkan malaikat. Saudara A-nya apa? Ambil yang ilahi. Saudara kemanapun berjalan, ada berkat, ada damai. Ada orang kaya tapi anaknya aneh-aneh. Salah satu orang terkaya, anaknya lesbi. Ada satu lagi orang terkaya, anaknya, saudara ya, bahkan di sosmed gak pernah bisa kerja, selalu bikin ulah. Terus buat apa kalau seperti itu? Sedangkan dalam hidup saya melihat semua anak cucu saya melayani Tuhan. Nanti siang ada sessionnya Stephen dan Clara, semua ada on position. Sekali lagi, setia dalam perkara yang kecil. Saya melihat bagaimana ayah saya setiap hari sebutkan nama semua. Saudara, ibu saya setiap hari nyanyi 1 jam, gak pernah berhenti sampai di rumah sakit. Saudara setiap hari nyanyi 1 jam buat Tuhan. Dan saya lihat keturunannya. Saudara bayangin semua cucu Pak Yusak, semuanya S1, S2, S3, semuanya. Tidak ada yang tidak punya titel. Saudara, bahkan yang Down syndrome, pialanya selemari. Ini apa? Hidup diberkati. Hari ini semua cucunya akan khotbah. Mulai dari Bevis, AL, saudara semua khotbah. Semua berhasil. Ini apa? Hidup karena setia dalam perkara yang kecil. Tapi perkara yang kecil itu banyak. Mulai deklarasi, peperangan. Saudara, mulai dari apa? Mengurapi rumah. Saya tuh gak pernah loh 1 hari pun tanpa pengurapan. Saudara puasa seumur hidup Pak Yusak. Saudara, dia puasa setiap Senin, Rabu, Sabtu, Senin, Rabu, Sabtu seumur hidupnya. Dia berdoa sehari 5 jam, baca Alkitab sehari 30 fatsal seumur hidupnya. Saya gak bisa segitu banyak, tapi seumur hidup saya pasti setiap hari baca Alkitab.
Saya pasti setiap hari sapu bersih. Saya pasti setiap hari yang namanya pengurapan. Saudara, di tas saya gak pernah lepas semua barang profetik. Dan kalau saya ayunkan banner, saya gak lagi nari ya, saya lagi sapu bersih seluruh semesta sampai seluruh dunia. Iman saya, setiap kali saya angkat banner, saya bilang seluruh dunia terkendali. Bagaimana dengan imanmu? Ini masih bagian dalam setia dalam perkara yang kecil. Saudara bilang, Bu, bagaimana saya percaya kalau saya ini ya dahsyat, luar biasa? Loh, itu tergantung kamu kok. Alkitab berkata segala sesuatu ditentukan oleh iman siapa? Iman saudara. Jadi kalau saudara bilangnya gini, saya percayanya saya bodoh, ya terjadi. Saya lemah, ya terjadi. Saya bukan siapa-siapa, ya terjadi. Makanya kemarin Pak Luki bilang, saya gak pernah lihat orang lebay kayak Bu Iin. Saya gak lebay. Saya sangat percaya saya penguasa semesta. Semesta tidak bisa bergerak tanpa seizin saya. Orang boleh berkata, saudara kalau lihat ramalan, semua berkata akhir Desember awal Januari badai. Siklon itu bukan ramalan, oh gitu ya, itu foto satelit. Saudara bisa mengerti. Dan itu siklon sudah nyamber Thailand, Vietnam, Malaysia, dan arahnya pasti ke Indonesia. Tapi kita sepakat berkata minggir. Saya bilang ada retret, ada acara 31, tidak boleh hujan, nyeger. Saudara, dan ujungnya sudah lihat, tidak ada siklon, tidak ada hujan, tidak ada apapun. Betul? Siapa yang berkuasa? Kita. Pasukan dahsyat. Saya kemarin cerita, oh anak cucu saya umur 3 tahun pengen berenang hujan. Dia langsung bilang, ayo oma nyanyi Yahweh Rawa, potong-potong. Yahweh Rafa, potong-potong. Saudara, 5 menit berhenti. Dia sangat percaya hujan itu bukan masalah. Hujan dia yang kendalikan. 3 tahun. Apakah saudara percaya persoalannya? Apakah Elion lebih rohani dari saudara? No. Tuh, kemarin ngaku dosa, oma Elion ngaku dosa, jambak cici. Saudara 10 sejuta kali lebih baik dari dia. Tapi persoalannya dia punya iman. Dan banyak dari saudara tidak ada iman. Itu bagian dari setia soal yang kecil. Jadi kalau saudara bilang begini, Bu, ya saya masih kena masalah, saya masih tabrakan, hehehe, pengurapan enggak? Sapu bersih enggak? Iblis kecelakaan itu saya pernah dibukain Tuhan. Saudara, iblis kecelakaan itu kayak tuyul kecil-kecil. Di mana-mana saudara. Kerjanya apa? Nanti ban dipegang, rem dipegang, tiba-tiba blong. Cuma kayak tuyul kecil-kecil. Tapi itu kalau tidak disapu bersih, hobinya apa? Nempel di anak Tuhan. Loh, saudara bilang, Bu, kenapa hobinya nempel di anak Tuhan? Kalau dia bisa membuat saudara celaka, dia langsung dapat bonus dari neraka. Jadi kalau saudara tidak kebas-kebas, jangan salahkan. Saudara, ada satu lagi setan, namanya setan akar pahit. Saudara, ini saya lihat dengan mata kepala. Saudara, seluruh tubuhnya itu seperti saudara ya, pohon. Dan saudara setiap kali dia di gereja, kerjanya di gereja,
Makanya kenapa setiap kali kebaktian kita sapu bersih, karena seringkali itu di gereja. Dan saudara mau tahu, dia kerjanya lihat di gereja. Terus dia lihat, oh barusan dibentak sama bos, dilemparin cuma segini-gini, seperti kayu, setusuk gigi, tapi bentuknya nggak begitu berakar-akar, tapi setusuk gigi dilempar aja, cep. Itu bisa nempel di hati, itu bisa nempel dimanapun. Saudara, itu kalau tidak dicabut dalam 1 hari, itu tumbuh nyikat saudara. Dalam 2 hari masuk ke hatimu. Dalam 3 hari sudah jadi pohon yang membuat engkau pahit, marah, kecewa, tidak biasa, tidak lagi bisa terima. Engkau mulai pengennya saudara ya, jauh dari saudara-saudaramu. Dan dalam hitungan 1 minggu cukup saudara membuat orang itu murtad dan dipotong destininya. Cukup 1 minggu. Kalau saudara bilang, Bu selama ini saya tidak bersih-bersih, kan saudara masih streaming. Kalau ada yang tiba-tiba teriak, Kiara Tasya, bersyukurlah ya. Kalau tiba-tiba ada yang khotbah keras, bersyukurlah. Karena itu tiba-tiba radiasinya membuat itu longgar dari saudara, atau tiba-tiba menjauh. Kalau masih kecil bisa coplok dari saudara. Tapi kalau saudara sama sekali tiba-tiba menjauh, cukup 1 minggu engkau kehilangan semuanya. Karena itu sekali lagi, setia dalam yang kecil. Saudara, yang ketiga, saudara membagi jarahan. Ayatnya ada, nanti PPT-nya buka di rumah. Saudara, dalam hidup ini apapun yang kau dapat, cepat bagiin. Ada banyak orang yang kalau dapat apapun dipegang buat dirinya. Saudara, ini soal berkat, soal firman, soal apapun. Ya, kalau saudara ini tahu, cari murid. Saya selalu bilang begini ya, saudara itu cari murid gampang. Yang lebih bodoh, yang lebih miskin, yang lebih kecil, yang lebih gak tahu apa-apa dari saudara, ambil jadi muridmu. Saudara, dan setiap kali saudara dapat sesuatu, bagikan. Tidak usah pusing yang saudara tidak ngerti. Saudara ngerti, bagiin. Saudara dapat uang 1.000, ambil 100 perak, bagiin. Saudara ada Dedi, mari Dedi sini berdiri sebentar. Saudara, ini Dedi dulunya adalah saudara agak autis. Pendiam, berdirinya di sini, Ded. Saudara pendiam, saudara hatinya marah, dan ada di panti asuhan. Tapi hari itu Stanley menemukan dia, dan hari ini dia menjadi pemain keyboard yang sama hebatnya. Saya mau wawancarai sedikit ya. Dedi sudah pergi ke berapa provinsi? Kira-kira 10 ada kali, Bu. Naik pesawat sudah berapa kali? Nggak kehitung, Bu. Silahkan duduk. Apapun yang kau bagikan, itu merubah nasib seseorang. Tapi itu memperkuat hidupmu. Apapun yang kau bagikan, itu tidak pernah makin sedikit, tapi itu makin banyak. Saudara, kalau saya tidak pernah membagikan uang saya yang sedikit, pengetahuan saya yang sedikit, waktu saya, saudara cinta saya, Mahanaim hari ini tidak pernah ada. Ini dimulai dengan saya buka rumah saya. Saya masukkan di rumah saya anak-anak pemulung, anak-anak saudara yang sangat-sangat tidak tahu aturan, yang nyolong. Saya mulai dengan berbagi.
Saudara, saya tidak akan pernah lihat kegerakan di 38 provinsi kalau saya setiap kali tidak mau bagikan. Saudara, setiap acara saya kemarin sudah bilang, dari sejak di HS, saudara kita keluar 2-3 M setiap acara. Kalau saudara tahu di awal hari itu, saudara, kami hamba Tuhan rapat dan bilang begini, ini acara butuh uang banyak, kamu punya berapa? Hari itu saya masih ingat, kami saweran, itu acara pertama. Saudara, saya bilang saya ada 100 juta, keluarin. Semua kita cuci gudang. Saudara, Bu Nani hari itu bilang saya ada 50, keluarin. Pak Yusak bilang ada 100, keluarin. Pak Agung bilang ada 200, keluarin. Dan kami pakai buat retret, buat acara pertama Patra. Saudara, hari itu Mahanaim saking miskinnya, tapi Tuhan mau berkata, harus ada penari. Saudara, kami kumpulin anak-anak. Saudara mau tahu, baju tari kami pertama dari kain belacu, yang hari itu harganya 2.000 per meter. Anak saya Joshua, Stephen, semua pakai kain belacu yang buat orang mati itu loh, yang dibakar itu loh. Itu jadi seragam tarian pertama kita. Tapi ketika kita berbagi, hari ini jubah kita udah gak kehitung. Saya panggil Randy nih ya. Ren, jubah kita berapa banyak ya? Berapa macam ya? Sini, gak kedengeran. Kalau jenisnya mungkin 100 lebih udah ada, tapi kalau jumlahnya 1000-an lebih udah ada. Saudara bayangin, jenisnya saja 100 lebih. Saudara, apapun yang dibagi selalu menjadi sangat banyak. Tapi dalam hidup ini, saudara, ada orang berpikir begini, peperangan menguasai kota, menguasai semesta. Saudara cuma bahasa roh. Enggak. Salah satu senjata berbagi. Bagikan apapun yang kau punya, sekecil apapun, itu akan menguasai jadi badai yang gak pernah berhenti. Saudara, itu akan menguasai. Ada ibu yang berbagi makanan. Berdiri, Bu. Ini ibu miskin banget sampai tidak punya. Sini, Bu, sini, Bu. Berdiri sini, Bu. Nggak ketok. Sampai tidak punya rumah kontrak. Betul ya, Bu? Mulai dengan berbagi apa, Bu? Nasi bungkus rutin per minggu 200, udah mau 50.000, udah mau 5 tahun. Saudara, rutin bagi nasi bungkus. Hari ini hanya gara-gara berbagi, ibu punya berapa rumah? 3, mobil 2, bisnis yang untungnya bisa 100 juta sebulan. Saudara cuma modal apa? Berbagi. Saudara rumah aja enggak punya. Saudara kalau tahu benar-benar rumah petak aja nggak ada, saudara. Saudara, saya tahu keluarga ini, dan mereka lakukan 5 tahun. Hari ini punya 3 rumah, punya 2 mobil. Motor berapa, Bu? Sama anak-anak 4, saudara ya. Punya bisnis. Sekali lagi, berbagi adalah senjata. Sampai hari ini kerjaan ibu ini apa? Bagi nasi bungkus. Sampai hari ini. Kalau saudara temennya yang satu lagi janda, mereka kerjakan semua sendiri. Saudara, sekali lagi itu kekuatan terbesar. Saudara, yang keempat adalah pelayanan malaikat. Ya. Lah, ini udah jam 9.30. Ya ampun. Saudara, saya ini baru 4. Saya masih ada 30. Nggak deh, udah. Oke, mari angkat tangan. Nggak bisa, saudara. Jadwalnya padat. Saudara ya, habis ini sudah ada yang datang semuanya. Jadi nggak bisa, saudara. Habis ini siapa ya? Sini saya lagi kan, tapi sama Pak Luki ya. Oh, saya di Kecapi.
Oh, saya pindah di sini. Oke, mari kita bangkit berdiri. Saya mau saudara menerima urapan keperkasaan, melakukan, menggenapkan semua yang Tuhan mau. Yuk.